Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti berdoa. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan merapikan kembali alat yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar. Nah teman-teman, tema kita hari ini masih tentang pengalamanku dengan subtema pengalamanku di tempat wisata. Lalu ada lagu tema teman-teman yang berkaitan dengan subtema kita hari ini, yaitu tentang pengalamanku di tempat wisata. Nada lagunya menggunakan lagu Potong Bebek. Yang udah tahu nada lagunya boleh mengikuti menyanyikan lagu temanya ya. 1, 2, 3. Pergi ke tempat wisata. Tempat wisata banyak sekali tempatnya. Mulai dari pantai hingga gunung-gunung, gedung sejarah dan museum juga. Mulai dari pantai hingga gunung-gunung, gedung sejarah dan museum juga. Selanjutnya ada dalil yang berkaitan dengan subtema kali ini. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Tempat wisata atau objek wisata itu adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata bangunan. Arti lain dari kata wisata itu adalah suatu kegiatan perjalanan atau aktivitas yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Lalu ada objek wisata alam. Nah, yang pertama ini ada gunung. Wow, indah sekali ya teman-teman gunungnya, gambar gunungnya. Lalu yang kedua ada pantai. Lalu ada laut, ada sungai. Nah, lalu ada danau, hutan. Lalu yang tadi adalah objek wisata alam ya. Ada danau, kemudian ada sungai dan lain-lain. Sekarang objek wisata bangunan. Yang pertama ada museum. Kemudian yang kedua benteng. Yang ketiga Masjid Raya Baitur Rahman. Lalu yang selanjutnya Candi Borobudur, Kota Tua Jakarta, Taman Sari Yogyakarta, Masjid Menara Kudus. Nah, ini yang berada di Kudus ya. Kemudian Candi Prambanan, Gedung Sate. Gedung Sate ini berada di Bandung. Kemudian Kelenteng Sampokong dan Masjid Istiqlal Jakarta. Itu teman-teman objek wisata bangunan. Oke teman-teman, selanjutnya
Langsung ke materi matematika ya. Ustazah akan membahas tentang satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Kemudian satuan panjang hampir setiap hari kita gunakan. Contohnya pada saat mengukur panjang benda, jarak tempuh kendaraan, dan pengukuran panjang lainnya. Lalu ada contoh. Di sini ada soal cerita ya. Contohnya, Dion mempunyai 2 buah botol. Kedua botol tersebut tingginya berbeda. Tinggi botol pertama 50 cm, tinggi botol kedua 45 cm. Lalu, berapa tinggi kedua botol tersebut? Nah, bagaimana ya cara penyelesaian? Ini dia teman-teman, cara penyelesaiannya. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Pertama, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol kedua. Penjabarannya seperti ini. Tinggi botol sama dengan 50 cm ditambah 45 cm. Hasilnya sama dengan 95 cm. Nah, jadi kesimpulannya tinggi kedua botol tersebut atau tinggi kedua botol yang Dion miliki yaitu 95 cm. Nah, itu saja teman-teman yang dapat Ustazah sampaikan. Lalu ada manfaat dari materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat mengetahui pengalamanku di tempat wisata. Yang kedua, mengetahui berbagai macam tempat wisata. Yang ketiga, mengetahui satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ada proyek yang harus teman-teman tuntaskan dan teman-teman kerjakan. Berikut adalah soal cerita ya. Selesaikanlah soal cerita pengukuran panjang berikut. Yang pertama, komodo jantan panjangnya 95 cm. Kemudian komodo betina panjangnya 90 cm. Lalu berapa sentimeter panjang kedua komodo tersebut? Lalu nomor 2, Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain tersebut berbeda. Kain pertama panjangnya 80 cm, kain kedua panjangnya 50 cm. Berapa meter panjang kain semuanya atau panjang kedua kain tersebut? Lalu yang ketiga, anak komodo jantan panjangnya 65 cm. Anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Lalu nomor terakhir atau nomor 4, Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional 98 cm. Benny ingin masuk ke dalam goa. Benny harus menempuh jarak 75 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny sehingga dapat masuk ke dalam goa atau dapat sampai ke dalam goa? Itu teman-teman proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.